Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Wendiani Fitria dari kelas 5 WM04 yang akan mereview buku Muamalah Milenial untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. Simak videonya. Kamu bingung apa itu muamalah syariah? Yuk kita simak video ini mengenai muamalah syariah di buku Muamalah Milenial. Langsung saja ke bab pertama, yaitu sebuah pengertian yang universal. A. Ada pengertian dan tujuan syariah. Pengertian syariah secara sederhana yaitu jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam. B. Fungsi hidup bersyariah. Fungsinya untuk membantu manusia memiliki hablum minallah dan hablum minanas. C. Muamalah secara universal. Secara universal, muamalah diartikan sebagai hubungan sosial manusia yang dijalankan sesuai ajaran agama Islam. Tujuan dari muamalah itu sendiri adalah untuk dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia. D. Ijtihad, ijma, dan qiyas. Ijtihad, ijma, dan qiyas bertujuan untuk memperumpamakan kasus. Dalam aliran Islam Sunni, metode ijtihad, ijma, dan qiyas memiliki posisi yang penting dan baku. Ijtihad dapat disebut mujtahid, sedangkan ijma bertujuan untuk menjadi sarana pertimbangan dan kesepakatan terhadap ijma. Dan qiyas yaitu mengatasi berbagai kasus hukum di masyarakat muslim. E. Mujtahid. Dalam pengamalan syariah penganut Islam Sunni, hanya para ulama yang berpangkat mujtahidlah yang dapat melakukan metode ijtihad, ijma, dan qiyas. Syarat-syarat menjadi seorang ulama berpangkat mujtahid harus memiliki 8 kemampuan. Selanjutnya bab 2 tentang muamalah. Di bab 2 ini terdapat dari 6 pembahasan. Pertama, pembagian dan jenis. Kedua, muamalah al-adabiyah. Ketiga, muamalah madiyah. Yang keempat, hubungan dengan ekonomi. Yang kelima, sistem ekonomi Islam. Yang keenam, mazhab ekonomi Islam era milenial. Di dalam muamalah memiliki beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada ba'i, yang kedua khiyar, yang ketiga mukhabarah, yang keempat muzara'ah, yang kelima musaqah, keenam kirad, yang ketujuh perbankan syariah, yang kedelapan syirkah, kesembilan ariyah, yang kesepuluh ikhyatul mawat. Bab 3 yaitu muamalah berdasar sejarah Islam. Terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, muamalah era Islam klasik. Yang kedua, era ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, era Khulafah ur-Rasyidin. Keempat, era tabi'in dan atba tabi'in. Terakhir yaitu era abad pertengahan. Selanjutnya bab keempat yaitu lembaga keuangan di Indonesia. Yang pertama yaitu memahami lembaga keuangan. Yang kedua tentang fungsi lembaga keuangan. Yang ketiga mengenai jenis-jenis lembaga keuangan. Yang terakhir yaitu perbedaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Selanjutnya bab 5 mengenai kasus riba dalam muamalah madiyah. Terdapat 8 pembahasan. Pertama tentang kasus riba. Kedua mengenai dunia perbankan konvensional. Yang ketiga mengenai pegadaian. Keempat tentang kredit jual beli. Adapun yang kelima yaitu mengenai leasing. Keenam yaitu tentang jual beli online. Nah, bab keenam yaitu tentang fatwa MUI. Terdiri dari 6 pembahasan. Sama yaitu pentingnya fatwa MUI untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu fatwa MUI tentang lembaga keuangan. Tiga yaitu mengenai fatwa MUI tentang koperasi syariah. Keempat yaitu fatwa MUI tentang leasing. Kelima yaitu fatwa MUI tentang pegadaian. Yang terakhir yaitu fatwa MUI tentang jual beli online. Selanjutnya bab 7 tentang jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Terdiri dari A. Akad dalam Islam. Dan di dalamnya ada 8 pembahasan. Pertama mengenai akad wadi'ah. Kedua mengenai mudharabah. Ketiga mengenai akad musyarakah. Keempat yaitu akad salam. Yang kelima tentang akad istisna. Yang keenam mengenai akad ijarah. Yang ketujuh mengenai akad ijarah muntahiyah bit tamlik. Yang terakhir yaitu mengenai akad qard. Bab 8 mengenai muamalah madiyah menurut ulama mazhab Sunni. Dalamnya terdiri dari 19 pembahasan. Yang pertama yaitu sekilas 4 ulama berpangkat mujtahid. Yang kedua mengenai hukum jual beli. Ketiga mengenai barang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan. Keempat tentang ijab dan qabul dalam jual beli. Kelima tentang khiyar atau hak pilih. Yang keenam yaitu tentang hal yang membatalkan jual beli. Ketujuh tentang jual beli yang dilarang. Yang kedelapan mengenai tahsiriyah dan pengembalian barang cacat. Kesembilan mengenai pengembalian laba. 10 mengenai salam dan qirad. 11 tentang gadai. 12 yaitu tentang wadi'ah atau titipan harta. 13 yaitu mengenai mudharabah atau bagi hasil. Ke-14 yaitu mengenai ijarah atau persewaan. 15 mengenai syirkah atau berserikat. Yang ke-16 yaitu tentang daman atau jaminan. Ke-17
mengenai hiwalah atau pemindahan utang, dan yang ke-18 yaitu mengenai riba ataupun kelebihan. Yang terakhir yaitu ke-19 mengenai taflis atau pailit dan hajar atau larangan menggunakan harta. Dapat disimpulkan bahwa buku ini menceritakan isi-isi apa itu muamalah dalam syariah Islam yang dapat kita terapkan karena kita sebagai manusia yang sering melakukan transaksi dalam ekonomi. Kadang kita tidak tahu transaksi yang sah dan tidak sah menurut Islam, dan di dalam buku ini terdapat beberapa pendapat para ahli agama yang menjelaskan ataupun menceritakan mengenai dalil-dalil dalam melakukan muamalah yang baik dan benar. Adapun kekurangan dalam buku ini yaitu penulis kurang memperhatikan dalam penulisan dan kata yang typo. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan buku ini yaitu mudah dipahami, mudah dibaca, dan cukup menarik. Isi dari buku ini juga cukup lengkap. Terima kasih. Nah, sekarang sudah tidak bingung lagi kan apa itu muamalah syariah? Terima kasih sudah menyimak video saya tentang review buku Muamalah Milenial. Semoga bermanfaat ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.